Selamat sore. Topik kita kali ini adalah merupakan bagian daripada mata kuliah metodologi penelitian atau desain penelitian dengan topik proses penelitian disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono. Pokok bahasan adalah pendahuluan, studi pustaka, ilustrasi, ringkasan, soal-soal latihan, dan biodata. Proses penelitian. Jadi ada 8 langkah di dalam melakukan proses penelitian. Yang pertama adalah bagaimana menyeleksi judul daripada penelitian atau bagaimana memilih judul penelitian. Yang kedua berkaitan dengan studi pustaka. Yang ketiga bagaimana merancang conceptual framework atau kerangka kerja konseptual atau desain penelitian. Yang keempat, memutuskan pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan apabila itu membutuhkan suatu checklist yang lebih detail lagi. Yang kelima, daftar kebutuhan informasi dan operasionalisasi. Yang keenam, pengembangan strategi riset atau penelitian, pelaksanaan penelitian, dan penyusunan laporan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan start dari seleksi topik daripada riset, di sini tinjauan pustaka, merancang konseptual berikut, ditemukan memutuskan pertanyaan yang berkaitan dengan riset, yang berikutnya daftar kebutuhan informasi dan operasionalisasi. Yang ke-6 adalah pengembangan strategi penelitian, yang ke-7 adalah pelaksanaan penelitian, yang ke-8 adalah penyusunan laporan. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka beberapa topik atau bidang yang memungkinkan untuk melakukan penelitian, yaitu berkaitan dengan personal interest, yaitu kesukaan daripada masing-masing peneliti. Yang kedua, studi literatur yang dimiliki, kemudian kebijakan atau mengelola penelitian adalah topik-topik tentang social science, ilmu-ilmu sosial, kemudian isu-isu yang populer. Misalkan pada saat ini adalah persoalan pandemik COVID-19. Kemudian yang keenam adalah berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tinjauan pustaka, peran tinjauan pustaka pada penelitian merupakan dasar. Ada 6 hal yang perlu diperhatikan, dasar daripada suatu penelitian. Yang kedua merupakan sumber sumber ide penelitian. Yang ketiga adalah sumber informasi penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu atau penelitian terdahulu, baik milik orang lain maupun diri sendiri. Yang keempat, sumber ide tentang teori dan metodologi penelitian. Yang kelima, sumber perbandingan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh bisa peneliti lain, bisa peneliti sendiri, sehingga kelanjutan atau pengembangan dari peneliti sendiri. Yang keenam, sumber informasi dan bagian pendukung untuk pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan. Jadi beberapa persiapan, data, informasi, peralatan, dan seterusnya. Merancang kerangka kerja konseptual. Ada 4 elemen, ada 4 hal yang perlu diperhatikan di dalam perancangan kerangka kerja konseptual, meliputi konsep dan merupakan representasi dari fenomena atau gejala yang ada yang akan diamati yang berkaitan dengan definisi. Yang pertama, jadi beberapa pengertian. Yang kedua, operasionalisasi. Bagaimana akan melakukan penelitian, bagaimana mengkomunikasikan bentuk-bentuk pengukuran, apakah kualitatif atau kuantitatif dari penelitian itu sendiri. Ini contoh daripada bagaimana merancang conceptual framework atau merancang kerangka kerja konseptual dengan novelty. Salah satu contoh, ini adalah
variabel-variabel strategi yang dikembangkan oleh salah seorang peneliti A. Nah, yang kedua ini adalah merupakan studi literatur dari pendapat penulis B. Kemudian kombinasi daripada kedua variabel tadi, jadi di sini strategi merupakan gabungan dari kedua pendekatan tadi. Jadi analisis rantai nilai dan peneliti hasil disertasi dari Jorgen, sehingga muncul ini novelty-nya, gabungan dari dua hal tadi diperoleh ini. Desain penelitiannya adalah dari judul kita dapatkan bahwa strategi pengembangan energi terbarukan atau biofuel di Indonesia atau The National Renewable Energy Strategy. Di sini ada dua pendekatan, mixed method. Di sini ada kuantitatif dengan menggunakan analisis faktor. Di sini adalah bagian daripada kualitatif, maka diperoleh dari proposisi diperoleh proposisi utama. Ini di bagian ini diperoleh proposisi utama. Jadi kuantitatif ini mendukung kualitatif. Jadi mixed method diperoleh proposisi utama. Yang berikutnya adalah pengembangan kerangka kerja konseptual. Ada 4 elemen pengembangan kerangka kerja konseptual. Yang pertama adalah identifikasi daripada konsep, pendefinisian konsep. Yang kedua, yang ketiga adalah eksplorasi hubungan antar konsep dan operasionalisasi daripada konsep. Ini urutannya. Jadi yang pertama, kemudian identifikasi konsep, langkah berikutnya adalah pendefinisian konsep, langkah ketiga adalah eksplorasi daripada hubungan antar konsep, dan yang keempat adalah operasionalisasi daripada konsep itu terus-menerus dilakukan. Beberapa pertanyaan yang perlu disiapkan dalam penelitian, ada 6 hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana melakukan pemetaan konsep menjadi suatu pertanyaan riset. Yang kedua, skala dan ruang lingkup sebaiknya tidak semakin membesar dan meluas. Jadi haruslah spesifik. Jadi pertanyaan yang sederhana yang memungkinkan untuk dapat dijawab. Jadi pertanyaannya sebaiknya adalah menggunakan satu pertanyaan untuk satu faktor atau satu variabel berkaitan dengan pernyataan ini tadi. Oke. Yang keempat, penyusunan pertanyaan utama dan turunannya. Jadi mungkin ada price, product, promotion, place, itu adalah faktor yang utama dari marketing mix. Kemudian dari price, kita ada sub variabel. Nah, itu yang dijadikan turunannya. Perhatikan pertanyaan riset dengan tujuan riset. Jadi bagaimana pertanyaan tadi kaitannya dengan tujuan daripada penelitian. Perhatikan pertanyaan riset dengan hipotesis. Jangan lupa, jadi hipotesisnya berkaitan tentang penelitian tadi. Daftar kebutuhan informasi dan operasionalisasi. Yang pertama, daftar kebutuhan informasi dan operasionalisasi dapat disusun dengan menggunakan diagram alir penelitian. Kebutuhan informasi dan hubungan dengan variabel penelitian dapat disusun pada diagram ini sehingga dapat dioperasionalisasi. Kita akan bahas pada topik berikutnya berkaitan diagram alir penelitian. Daftar kebutuhan informasi dan operasionalisasi itu tadi, kemudian pengembangan perbandingan antara skripsi, tesis, dan disertasi. Di sini dilihat bahwa kriteria karya ilmiah program studi di sini ada S1, ada S2, ada S3 yang aspek kuantitatif. Di sini S1 akademi
berbobot, akademi cukup berbobot, dan akademi lebih berbobot. Kemudian cakupan bahasan untuk S1 lebih luas, cukup luas, tesis yang S3 lebih luas. Aspek permasalahan, tidak perlu ada sumbangsih bagi iptek, tapi untuk tesis ada sumbangsih dari iptek. Dan disertasi originalitas, jadi kebaruan atau novelty. Aspek kajian pustaka menjelaskan tentang kaitan penelitian dengan penelitian lain yang sama. Yang tesis adalah menjelaskan tentang kaitan, menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan. Pada disertasi, identifikasi peranan dan posisi. Yang kedua adalah originalitas pendapat pribadi. Yang ketiga memanfaatkan kepustakaan dari disiplin ilmu dan kerangka pikir konseptual dan lebih sistematis. Yang keenam adalah berkaitan dengan aspek metodologi penelitian. Ada upaya untuk S1 mengumpulkan data secara akurat dan valid. Yang tesis adalah ada upaya mengumpulkan data secara akurat dan valid, perlu bukti. Untuk disertasi ada upaya mengumpulkan data secara akurat dan valid, perlu bukti. Yang penyimpangan data dikemukakan beserta alasan. Aspek hasil penelitian, pada S1 kesimpulan didukung data, S2 kesimpulan didukung data dan dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Yang disertasi kesimpulan didukung data dan dibandingkan dengan penelitian terdahulu, bisa menggunakan jurnal. Aspek kemandirian yang ke-8 ada peran pembimbing yang agak dominan, sedangkan pada tesis ada peran pembimbing yang tidak begitu dominan, lebih mandiri. Jadi pembimbing berperan 10%. Publikasi ilmiah bisa proceeding seminar, pada tesis proceeding seminar nasional dan atau jurnal terakreditasi nasional. Sedangkan untuk disertasi adalah jurnal bereputasi. Bisa dari Scopus, Q4, Q2, dan seterusnya. Ringkasan. Bab ini membahas tentang proses penelitian, hipotesis, checklist, proposal penelitian, perbedaan antara skripsi, tesis, dan disertasi. Soal-soal latihan, yaitu jelaskan tentang proses penelitian, hipotesis, checklist, proposal penelitian, dan yang keempat, perbedaan antara skripsi, tesis, dan disertasi. Disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono. Silahkan pelajari dengan baik. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share. Sampai bertemu lagi di topik yang lain. Selamat sore.